Baik, Anda kembali bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan yang sudah disampaikan oleh Presiden Xi Jinping terkait dengan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari ini. I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Baik, Mbak Cempaka, banyak yang menyebut bahwa pertemuan Trump dengan Presiden Xi pada hari ini adalah pertemuan yang historical sekali. Dan kalau kita lihat dari statementnya Presiden Xi, ia berharap bahwa Amerika dengan China itu bisa menjadi mitra, bukannya rival. Tapi dengan basis defisit trust, kemudian Amerika yang melabeli China sebagai strategic competitor, apakah itu mungkin terjadi? Mitra bukan rival. Kita lihat memang mungkin saja terjadi yang disebut dengan melawan Thucydides trap gitu ya. Secara sejarah pun sebenarnya pernah Mbak dilakukan atau terjadi skip dari Thucydides trap ini. Contohnya adalah dalam konteks Uni Soviet dan Amerika Serikat yang waktu itu juga dalam konteks yang dikhawatirkan terjadi Thucydides trap, ini tidak terjadi perang dunia begitu. Meskipun dalam sejarahnya juga Thucydides trap juga terjadi pada negara-negara yang menghasilkan perang dunia 1 dan 2 tentunya. Ini masuknya adalah jebakan antar dua negara. Jebakan powerful adidaya supaya tidak berperang. Betul. Jadi Thucydides trap ini sebenarnya kondisi yang disampaikan oleh Xi Jinping adalah ketika kedua belah atau ada satu negara superpower begitu ya, dan ada negara rising power. Jadi rising power yang menggantikan superpower itu konsiderasi ketika terjadi perang, ketika terjadi perebutan kekuasaan, maka akan terjadi Thucydides trap. Nah, ini yang disampaikan oleh Xi Jinping tidak ingin dilakukan atau tidak ingin dicapai lah ya, terjadi antara dua belah pihak. Nah, tapi memang hal ini tentu harus dilakukan pertimbangan atau pemikiran lain, misalnya dalam konteks Uni Soviet dan Amerika Serikat misalnya, meskipun tidak terjadi Thucydides trap, tetapi memang terjadi yang kita sebut sebenarnya gray zone operation, di mana terjadi disinformasi, perangnya sifatnya adalah perlombaan senjata yang ketika satu meningkatkan senjata, yang satu meningkatkan juga begitu, meskipun tidak terjadi perang. Nah, ini sebenarnya kita lihat bisa dengan hal yang demikian, terutama satu tanda yang kita bisa lihat adalah indikasi bahwa Trump datang dengan berbagai CEO gitu ya, sekelompok CEO ini yang sebenarnya datang dari bisnis yang juga sebenarnya dimiliki oleh China begitu. Dan ini tentu saja kita lihat sebenarnya dalam konteks hal lain begitu selain perdagangan yang tadi sudah dibahas, dalam konteks misalnya perebutan terkait dengan semikonduktor. Nah, dalam konteks semikonduktor pun sebenarnya ini terjadi kompetisi begitu antara Amerika Serikat dan Tiongkok begitu. Di sisi lain misalnya tidak hanya bicara semikonduktor, bicara tentang misalnya bagaimana teknologi AI sendiri begitu. Nah, ini tentu juga ada perlombaan begitu di antara kedua belah pihak, kompetisi. Makanya tidak heran kalau salah satu yang diajak oleh Trump adalah bos Nvidia begitu. Nah, ini kita melihat kalau ditanya apakah mungkin kita skip atau melewati Thucydides trap, sudah ada sejarahnya mungkin terjadi. Tapi apakah itu akan terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kita harus lihat. Dan tentu ada dua hal yang menurut saya dari 7T tadi yang disebutkan oleh Mbak Zil ini, menurut saya yang akan menjadi indikator begitu ya, apakah Thucydides trap ini nantinya akan terjadi atau tidak begitu. Yaitu yang pertama adalah konteks Taiwan begitu. Apakah dalam T yang pertama Taiwan ini apakah akan ada gestur atau penyampaian
penyampaian diplomasi secara diplomatik nantinya dari Trump terkait stance Amerika Serikat terhadap Taiwan, itu yang pertama. Dan yang kedua tentu lebih pada tarif. Kita tahu saat ini Amerika Serikat ini masih memberikan tarif yang sangat besar begitu ya untuk China. Meskipun saat ini pun China sendiri adalah pemegang devisa dengan bentuk dolar terbesar nomor 3 di dunia. Nah ini tentu akan menjadi tarik-menarik yang cukup intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi dua hal ini menurut saya yang akan menentukan nanti ke arah mana, apakah kekhawatiran tentang Thucydides trap ini akan terwujud atau justru malah kita akan berhasil melewatinya. Oke, tapi yang jelas Mbak Cepaka bahwa saat ini yang berada di atas angin banyak yang mengatakan itu adalah China. Karena Betul. Amerika, Trump datang ke China itu dengan segudang masalah. Segudang masalahnya itu apa saja? Salah satunya adalah kekuatan militer. Bagaimana stok persenjataan mereka juga kian menipis. Dan saya ingin mengundang Pak Syarki untuk membedahnya lebih jauh di sini bersama kami. Pak Syarki juga sudah menyiapkan berbagai infografik. Dan boleh ditayangkan rekan-rekan? Oke, yang pertama kita akan mulai dari sebetulnya, maksud dari grafik ini atau peta ini sebetulnya situasi Iran saat ini di antara berbagai negara, ada negara Teluk, ada Pakistan, ada China, ini seperti apa, Prof? Oke, jadi situasi terakhir pada tanggal 14 ini kira-kira sudah hampir 6 minggu setelah perang dimulai, maka konstelasinya adalah Iran memiliki teman baik Rusia dan China, serta banyak yang teman dekat bukan lawan termasuk Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen, Somalia ini, dan sekarang gantian Iran dan teman-teman ini yang mengepung Amerika dan kawan-kawan yaitu Israel, Jordania, Saudi, Bahrain, ini Emirat dan ini. Jadi kita bisa melihat sini bahwa sebetulnya terkepung lah ini. Karena apa? Karena kebanyakan dari ini simpatisan ataupun rekan ataupun sama-sama dunia ketiga yang tidak simpati pada ini. Ini dari hasil survei melalui media sosial dan segala macam yang menunjukkan tingkat keberpihakan daripada rakyat-rakyatnya yang berhadapan dengan ini. Dan ternyata ditemukan juga bahwa di dalam sini mereka juga simpati pada Iran banyak, tapi karena dia posisinya memiliki hubungan persekutuan pertahanan dengan Amerika, maka kita beli warna seperti ini. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, ini negara-negara Teluk yang sebetulnya sudah bersimpati pada Iran. Jadi Iran sendiri berhasil merebut hati banyak dunia ketiga atau sebagian besar dunia, bahwa dia posisinya bukan lagi sebagai bangsa yang teroris dan segala macam, tetapi mendapat simpati, merebut simpati termasuk juga di Indonesia. Oke, berikutnya kita akan lihat Pak Syarki soal dilema yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini, terutama militernya. Boleh diganti infonya? Grafiknya boleh diubah ke selanjutnya. Nah ini. Dilema strategis apa yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini? Kita bisa lihat bahwa militer dari sini. Jadi ambang batas nuklir Iran jadi masalah. Sebetulnya tidak masalah karena sebetulnya Iran kan sudah dulu sudah mau ya. 2 kali JCPOA sudah mau itu dilebur atau dikurangi, ditekan menjadi pengayaan menjadi lebih kecil. Dan kemudian yang masalah menjadi kesiapan tempurnya Amerika menjadi tinggal 30%. Khususnya di daerah Teluk itu menjadi malah praktis tidak bisa. Jadi kesiapan tempur 30% itu artinya apa? Tidak bisa menggunakan pangkalan-pangkalannya yang ada karena rusak, hancur, jadi harus menggunakan pangkalan-pangkalan lainnya. Akhirnya menjadi tidak maksimal 100%. Kemudian dia mengalami strategic overstretch. Jadi para pasukannya itu bekerja lebih lama, kemudian terbangnya lebih jauh, kemudian hampir semua persenjataannya menjadi berkurang dan harus mengambil di tempat lain. Kemudian yang paling fatal adalah ini perang asimetris yang dibawa oleh Iran, yaitu dengan menggunakan senjata yang dengan harga jauh lebih murah, berhadapan dengan senjata yang jauh lebih mahal, mengakibatkan biayanya perang mahal sekali. Dan 29 miliar dolar ini adalah biaya yang harus mengambil dari proyek-proyek lain seperti proyek pesawat tempur masa depan dan proyek AI harus dikalahkan dengan perang ini. Jadi maksudnya kerugiannya sebetulnya lebih dari angka ini? Di masa depan akan kesulitan bagi Amerika untuk menghadapi pesawat generasi ke-6 China dan Rusia, serta menghadapi perang AI gara-gara perang ini, karena anggarannya harus dialokasikan untuk itu. Dan yang paling parah adalah dampak ekonomi dan keamanan globalnya, yaitu dengan blokade Selat Hormuz, praktis dunia termasuk Amerika mendapatkan harga minyak yang mahal, mengakibatkan resesi, inflasi, dan harga energi, harga pupuk dan segala macam, akhirnya menjadi masalah. Oke, jadi Pak Syarki dengan segudang masalah ini, makna pertemuan Trump dengan Xi Jinping pada hari ini itu seperti apa? Boleh kita bergeser ke grafis selanjutnya?
Akan seperti apa dampak pertemuan pada Kita hari ini dan besok? krisis Iran ini dengan adanya pesawat dengan teknologi tinggi berhadapan dengan rudal murah dan drone murah menjadi asimetri biaya dan logistik dengan akibat dengan penutupan Selat Hormuz menyebabkan masalah ekonomi yang berat karena tidak adanya energi, tidak ada pupuk dan 47 derivat ini mengakibatkan Trump dalam posisi dia secara diplomasi dia mengalami masalah isolasi ekonomi total. Kemudian Cina akan tampil sebagai mediator global. Dia memanfaatkan krisis ini untuk mendapatkan konsesi teknologi dan dari pakar barat. Akhirnya apa? Akan barter kepentingan strategis. Amerika mungkin menawarkan pelonggaran tarif perdagangan, kemudian dengan dukungan Cina untuk menekan program nuklir Iran. Tapi sebetulnya bukan nuklir Hormuz agar bisa dibuka dengan Cina. Karena hari ini juga Cina meloloskan 2 kapal tanker 4 juta barel lewat dan tidak diganggu sama sekali gitu. Nah, jadi Amerika Serikat ya fokus utamanya dia tetap supremasi udara dan tekanan ekonomi. Kemudian dia ingin tetap memiliki posisi di Selat Hormuz. Cina fokus utamanya keamanan energi dan real politik. Dia ingin supaya dibuka Hormuz dan Iran fokus utamanya serangan masalah atrisi, yaitu dia punya senjata untuk menutup Hormuz, yaitu masih punya rudal hipersonik dan drone ini. Dan sekarang bagaimana Iran dan Cina bisa bersinergi untuk bisa memaksa Amerika untuk menyetujui agar membuka blokade dan perdamaian lebih baik. Baik, saya kira kata kuncinya di sini ya, barter kepentingan strategis. Ini juga yang akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Syargi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika masing-masing negara punya kepentingan masing-masing. Bagaimana mereka akan saling tawar-menawar sampai akhirnya terjadi kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.